wabarakatuh. Halo Nanda semua, kembali lagi di channel Bahasa Berliterasi dengan Ibu Reno Madetila Sabrina di sini. Baiklah Nanda semua, untuk pertemuan kali ini materi yang akan dibahas ialah menentukan kata khusus, majas, dan kesalahan penggunaan ejaan serta tanda baca pada teks deskripsi. Adapun kompetisi dasar pada pertemuan ini ialah menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek yang didengar dan dibaca. Tujuannya, setelah ini Ananda dapat menentukan kata khusus pada teks deskripsi, kemudian menentukan majas, dan menentukan kesalahan penggunaan ejaan dan tanda baca pada teks deskripsi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kata umum? Kata umum adalah kata yang luas ruang lingkupnya dan dapat mencakup banyak hal. Nah, kata-kata yang termasuk dalam kata umum ini disebut juga dengan hipernim. Nah, sementara itu, kata khusus adalah kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit. Kata umum dan kata khusus ini sebenarnya sinonim, tetapi dengan makna yang lebih khusus. Kata khusus ini merupakan sinonim kata umum, tetapi dengan tambahan makna atau lebih formal. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat contoh berikutnya. Nah, ini merupakan contoh dari kata umum dan kata khusus. Pada bagian pertama, kata umum adalah hewan peliharaan. Nah, kata khususnya itu bisa mencakup kucing, anjing, kelinci, marmut, hamster, ikan, dan burung. Jadi, kata khusus ini merupakan bagian dari kata umum hewan peliharaan tadi. Kamu bisa memilih seekor binatang yang akan kamu deskripsikan. Misalnya kamu memilih menceritakan seekor kucing. Dalam teks deskripsi ini sudah ada kata khusus yaitu kucing. Nah, kata khusus ini juga bisa digunakan untuk menunjukkan kata kerja, contoh kata memukul. Ini dapat dikhususkan menjadi kata yang lain seperti menghantam. Selain itu juga bisa menggunakan kata menampar. Nah, jadi istilahnya kamu ini kreatif untuk mencari kata yang lain begitu ya, Nak ya. Nah, lalu kita lihat kata umum makan. Jika digunakan oleh hewan, tentu kata khususnya adalah memangsa. Nah, sekarang Ibu tanya, ini gambar apa, Nak? Nah, iya, gambar kucing dan anjing. Itu anjing atau serigala? Nah, itu merupakan kata khusus atau kata umum kira-kira? Coba Ananda Ibu jawab. Nah, benar. Itu merupakan kata khusus. Berarti Ananda Ibu sudah tahu mana yang kata umum dan mana yang kata khusus. Baik Ananda, kita lanjutkan. Majas atau gaya bahasa yaitu pemanfaatan kekayaan bahasa, pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu. Jadi majas adalah sebuah istilah dalam bahasa Indonesia untuk gaya bahasa yang membentuk sebuah kalimat yang bertujuan untuk memberikan kesan dan maksud tersirat dalam kalimat tersebut. Penggunaan majas pada teks deskripsi ada majas asosiasi dan kemudian juga ada majas personifikasi. Nah, bagaimana majas asosiasi dan personifikasi dapat kita lihat pada contoh berikut ini. Majas asosiasi termasuk dalam kategori majas perbandingan. Majas asosiasi sendiri adalah perbandingan dua hal yang pada hakikatnya berbeda, tetapi sengaja dianggap sama. Majas ini ditandai oleh penggunaan kata seperti. Selain kata seperti juga ada kata bagai, bagaikan, seumpama, dan laksana. Nah, dalam contoh tersebut kita dapat melihat ada kalimat wajahnya bulat dengan pipi yang bulat pula seperti gumpalan kapas yang menggemaskan. Kata seperti dalam kalimat tersebut merupakan contoh penggunaan dari majas asosiasi.
Sedangkan contoh yang kedua yakni majas personifikasi ialah majas yang melekatkan sifat-sifat insani atau manusiawi pada suatu benda mati sehingga seolah-olah memiliki sifat seperti benda hidup. Nah, inilah contoh kalimat untuk majas personifikasi. Di sekitar pantai banyak pohon kelapa yang selalu melambai-lambai. Nah, kata melambai-lambai merupakan contoh dari penggunaan majas personifikasi karena yang biasanya melambai-lambai itu adalah manusia. Jadi pada kalimat ini dilekatkanlah sifat-sifat manusiawi pada contoh. Nah, kali ini Ibu akan memberikan 2 kalimat yang dapat kamu tebak apakah itu mengandung majas personifikasi ataukah asosiasi. Untuk kalimat pertama, di malam itu bulan mengintip di balik awan. Untuk kalimat kedua, langkah kakimu seumpama gajah berlari. Nah, kira-kira kalimat nomor berapa yang merupakan majas personifikasi dan kalimat mana yang merupakan majas asosiasi? Ya, benar. Kalimat pertama merupakan contoh dari majas personifikasi dan yang kedua merupakan contoh dari majas asosiasi. Selanjutnya, kita dapat melihat penggunaan ejaan dan tanda baca. Di sini merupakan penggunaan kata depan dan juga huruf kapital. Nah, kita perhatikan di dalam video ini, kata depan di berfungsi sebagai kata depan jika diikuti dengan kata keterangan, seperti keterangan tempat, arah, posisi, atau letak. Sebagai kata depan, ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Contoh, di pantai, di belakang, di atas, di bagian barat, kemudian di samping. Nah, dalam contoh tersebut kita dapat melihat bahwa kata di dengan kata setelahnya yang merupakan kata tempat itu dipisahkan. Namun, jika di sebagai awalan itu ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Dalam hal ini, di berfungsi sebagai imbuhan pada kata kerja. Sedangkan penggunaan huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada nama geografi. Contoh, di pantai Padang. Pada tulisan pantai, huruf P-nya adalah huruf kapital. Begitu juga dengan Padang, kemudian Jalan Petimura, kemudian Sungai Musi. Nah, sekarang coba Anda perhatikan contoh berikut ini. Ada 7 kata. Nah, di sini yang pertama ada di Lombok, di Toraja. Maka tulisan di Lombok tersebut, D-nya terpisah dengan kata Lombok. Kemudian Lombok tersebut juga diberikan huruf kapital di awalnya. Itu menunjukkan bahwa di sebagai kata depan. Begitu juga dengan contoh 2, 3, dan 4. Namun contoh 5, di rumah. Rumah merupakan kata keterangan tempat, namun bukan menunjukkan letak geografi. Jadi, di rumah dipisah, tapi R dalam kata rumah tidak diberikan huruf kapital. Contoh yang nomor 6, dimakan. Di tersebut merupakan di yang berfungsi sebagai imbuhan. Jadi, penulisannya adalah serangkai. Sedangkan kata di pantai itu sama dengan di rumah tadi, dia tidak menunjukkan letak geografi karena tidak jelas pantainya pantai apa. Perhatikan dengan yang nomor 3, itu juga pantai tapi di pantai Parangtritis. Ada nama tempatnya yang jelas. Seperti itu. Nah, apakah sampai di sini Ananda Ibu paham? Jika sudah paham, mari kita lanjutkan di grup WA. Di sana Ibu akan memberikan latihan kepada kamu. Terima kasih kepada Ananda semuanya yang sudah memperhatikan. Salam semangat. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahasa berliterasi.